Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita di malam hari ini antara anak binaan, orang tua serta pengurus DKM. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kehadiran baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan semoga syafaatnya sampai ke kita di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Jami Miftahul Jannah Ustaz Munim Ibrahim. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Namin beserta jajaran dan stafnya. Yang saya hormati Bapak Madi sebagai Koordinator Sosial dan Kemasyarakatan. Yang saya hormati Ibu Sugiyanti sebagai Ketua Majelis Umahat beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati para orang tua, ibu-ibu, anak-anak binaan dari Masjid Jami Miftahul Jannah. Saya sebagai anggota dari Sosial dan Masyarakat menemani Bapak Madi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa ya. Walaupun sebelumnya ini kita agendakan adalah awal tahun. Rencananya mudah-mudahan bisa diagendakan setiap tahun kita bisa silaturahmi. Dan yang kami harapkan adalah sebenarnya semuanya pada datang ya, baik orang tua maupun anak-anaknya. Karena di sini tidak hanya anak-anak saja yang perlu informasi terbaru dari kami, orang tuanya pun perlu mendapat informasi ini agar dapat membantu kami dalam mengkolaborasikan lah sesuai tujuan kita atas apa program dari masjid ini untuk binaan dari anak-anak ini. Baik, kita langsung saja. Mohon maaf Ibu ya, Bapak-bapak, kita telat 1 jam ya dari undangan itu jam 7:30, ternyata sekarang 8:30. Qadarullah memang jadinya dadakan ya. Karena masing-masing kita ada aktivitas tersendiri. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan dari acara malam ini. Baik, yang pertama itu untuk sosialisasi anak binaan ya, dari kita itu adalah persyaratan. Nanti Pak DKM, Pak Ustadz Minin minta tolong ditambahkan ya kalau ada yang kurang bapak-bapak lainnya. Ini yang pertama untuk menjadi anak binaan masjid itu yang pertama yaitu anak yatim piatu atau duafa. Yang kedua, untuk tingkat pendidikan yang kita bantu yaitu untuk tingkat SD sampai dengan SMA atau sederajat. Yang ketiga, tinggalnya atau domisilinya di sekitar lingkungan Masjid Jami Miftahul Jannah. Terus yang keempat, mengisi formulir pendaftaran anak binaan. Tadi sudah disebarkan juga ya. Ini kita sebarkan lagi formulirnya untuk mengupdate ya ataupun memperbarui data-data dari orang tua atau wali dan anak-anak binaan kami. Lalu yang kelima yaitu surat rekomendasi dari Ketua RT untuk menjadi anak binaan. Ini untuk yang baru nanti yang akan mengajukan lagi kita perlu surat rekomendasi. Karena yang mengetahui nanti pada saat lapor ke RT. Nah itu nanti kita perlu itu. Tapi untuk anak-anak kita yang sudah menjadi anak binaan itu tidak perlu lagi. Lalu yang keenam yaitu rapot atau nilai per semester. Ini yang belum kami dapat dari awal. Ya, kita wajib tahu agar mengetahui progres ataupun kemajuan dari pendidikan anak-anak. Ataukah ada yang bisa kita bantu pendidikannya atau seperti apa. Sekaligus juga untuk mengupdate lagi atau memperbarui dari kelas-kelasnya. Kadang ya kayak Pak Madi juga kan keteteran ya terus terang gitu. Jadi kita minta rapor per semester agar gampang untuk memonitornya nih anak-anak sudah kelas berapa, nilainya bagaimana, seperti itu. Jadi kita bukan hanya sekedar memberikan bantuan dana, kalau kita bisa memberikan bantuan materi ataupun pengajaran, insya Allah kita bantu. Lalu yang ketujuh, bersedia dikeluarkan dari daftar anak binaan apabila menyalahi aturan yang berlaku. Nah ini aturan yang berlaku seperti apa, nanti bisa kita lihat di presentasi selanjutnya atau di slide berikutnya. Lalu untuk fasilitas yang dapat dari anak binaan ini apa saja?
Yang pertama bantuan. Bantuan itu meliputi SPP ya atau bayaran tiap bulan. Lalu yang kedua uang buku, yang ketiga uang ujian, dan yang terakhir itu dan lain-lainnya yaitu sesuai ketersediaan dari dana sosial. Di sini bisa kemarin ada outing ya. Outing itu ya alhamdulillah masih ada dananya jadi kita bantu. Lalu yang kedua yaitu santunan. Santunan yang akan didapat dari masjid akan kita salurkan ke anak-anak binaan kita. Lalu kewajibannya apa saja? Nah, ini salah satu yang tadi disebutkan yaitu mengenai aturan yang berlaku ya. Yang pertama, menjaga nama baik Masjid Jami Miftahul Jannah. Lalu yang kedua, dilarang melakukan perbuatan yang menyalahi aturan lingkungan dan tidak sesuai dengan perilaku yang baik dan benar. Misalnya apa nih, ibu-ibu merokok. Nah, ini anak-anak kan tidak patut ya. Tidak patut lah kita bilang ini untuk adik-adik ya. Nanti kalau ada teman-teman yang belum ada, kalau dikasih tahu, diinformasikan, dan ibu-ibunya juga merokok gitu. Karena terus terang Bu, saya aja yang sudah bekerja itu tidak merokok Bu. Ini kalau bapak-bapak ini mungkin sudah bekerja bisa merokok. Tapi kalau anak-anak sayang Bu, uangnya lebih baik ditabung buat beli perlengkapan yang tidak kita bantu. Seperti itu. Terus yang kedua, berjudi. Berjudi itu yang untuk itu firman Allah di dalam ajaran agama Islam, berjudi, minum-minuman keras itu haram hukumnya. Apalagi ini dibantu atas nama Masjid Jami Miftahul Jannah. Jangan sampai lah, maksudnya dari kita nih pengurus-pengurus, sengaja saya mengundang juga pengurus agar anak-anak dan kalau orang tua mungkin sudah pada tahu ya, anak-anak kan tahu yang mana pengurusnya. Jadi kalau berupa pempasan, seandainya pun misalnya nih merokok gitu, ketemu ya langsung dimatikan atau gimana lah, berharap sih kita tidak merokok lah ya anak-anak itu. Tapi kalaupun ada, tolong dijaga lah, jangan sampai ketemu berpapasan gitu. Ini tanda tangan. Mungkin kalau di belakang ya karena kita nggak tahu ya kita biarin aja lah. Karena kita juga punya kewajiban untuk menegur atau menasihatinya, kan itu tidak baik seperti itu. Jadi kita tidak hanya kewajiban membantu untuk dana, tapi kita wajib membantu dalam hal perilaku juga Bu. Lalu yang ketiga, aktif dalam kegiatan masjid Bu. Minta tolong, ini adik-adik ya, ibu-ibu dan supaya kalau ada kegiatan di masjid, misalnya apakah ada kegiatan PHBI atau kemarin kebiar Ramadan, nanti ada Idul Adha, itu tolong dibantu gitu. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang juga melihat oh ini anak-anak dan remajanya aktif juga gitu, tidak hanya orang tuanya. Karena kita perlu kaderisasi Bu. Ini anak-anak binaan ini insya Allah nanti akan menjadi penerus kita Bu, pengurus kita, penerus pengurus itu ya. Nanti akan membantu lagi untuk generasi berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti di sini saja gitu. Lalu yang keempat, hadir dalam kegiatan santunan. Ini yang sangat kita sesali ya. Ada beberapa tiap kegiatan santunan itu ada tidak datang seperti itu. Padahal hanya tinggal datang mengambil santunan gitu. Tapi ini masih saja ada tidak datang dan pengennya diantar gitu. Itu kan kalau kita mikirnya kalau kita ada lagi nih, misalnya ini ada betul ada 14 orang ya. 14 orang. Kalau ada lagi yang ke-15 yang belum masuk, lebih baik kita kasih ke yang 15 itu Bu. Dibanding kita hanya mengantar. Ini hanya datang loh, datang menghadiri acaranya dari awal sampai akhir ya. Lalu mengambil bantuannya. Itu saja sangat berat ya, apalagi ya kayak sekarang nih. Kita undang ada 14 orang, ibu dan anak-anaknya, tapi ternyata yang datang hanya 8 orang. Padahal hanya datang saja, itu pun tidak setiap hari. Ini mungkin hanya setahun sekali insya Allah ya. Dan ini baru pertama kalinya lagi, itu tidak datang. Apalagi yang disuruh, ya maaf selain cuma datang aja mendengarkan kan. Karena kenapa kita perlu sosialisasi ini Bu, agar jelas apa saja yang didapat, apa saja hak dan kewajibannya seperti itu. Nah ini Bu untuk alhamdulillah kita Masjid Jami Miftahul Jannah ada 14 orang Bu. Mudah-mudahan ini selalu selalu aktif, selalu bisa menjaga nama baik Masjid Jami Miftahul Jannah, dan kita juga berharap anak-anak kita ini berprestasi Bu ya. Berprestasi dan berperilaku dengan baik dan benar. Lalu berikutnya untuk alur permohonan bantuan, ini ada sedikit perubahan Bu. Yang sebelumnya itu kalau ada
Misalnya Pak Mardi ada bayaran ini, ada bayaran itu, hanya mengirim WhatsApp, lalu Pak Mardi, kalau dulu sama Pak Parjo ya, itu datang ke sekolahannya membayar sesuai yang diminta. Kalau sekarang berubah Bu. Jadi begini Bu, aluran permohonan bantuannya. Yang pertama itu adalah info permohonan bantuan disertai buktinya. Buktinya ini apa? Bisa dengan misalnya kalau SPP itu ada kartunya biasanya ya, kalau yang ada kartunya. Kalau nggak ada, kalau yang kemarin itu WhatsApp ya, WhatsApp dari gurunya ataupun informasi lainnya, apakah ada surat edaran atau apa. Itu dikirimkan ke bagian sosial dan kemasyarakatan. Di sini koordinatornya Pak Mardi dan dibantu dengan saya Aprizal Maulana. Lalu dari situ nanti setelah kami mendapat informasi itu, nanti kami akan koordinasi dengan internal pengurus, lalu dana bantuannya nanti akan kita keluarkan ya Bu ya. Setelah mendapat persetujuan dari pengurus ataupun dari ketua DKM, dana bantuan kita keluarkan. Lalu nanti dari dana bantuan itu apabila sudah dikeluarkan nanti ada di Pak Mardi ya, di Pak Mardi. Nah nanti dari ibu-ibunya atau bapak-bapak nanti mengambil dananya di Pak Mardi untuk dibayarkan ke sekolah ya. Lalu apabila sudah dibayarkan ke sekolah, nanti kita minta tolong Bu buktinya, bukti pembayarannya ya. Bukti pembayarannya lagi diserahkan lagi ke Pak Mardi. Agar apa? Pak Mardi ini buat pertanggungjawaban Bu. Ini bawa sengaja nih Pak Mardi bawa banyak nih dokumen. Karena memang ini pertanggungjawabannya dari Pak Mardi nanti Bu. Selain ke pengurus, ke warga juga Bu. Kita kan ada bantuan ini dari warga juga, dari donatur. Jadi agar percaya, agar amanah, kita laporkan juga bantuan pertanggungjawabannya. Seperti itu Bu. Ini perubahannya aja ya. Nah ini nanti setelah kita mendapat bukti pembayarannya itu sebagai syarat mendapatkan bantuan kembali Bu. Nanti kalau kwitansinya atau bukti tanda terimanya belum diserahkan ke Pak Mardi, kita tidak bisa Bu memberikan bantuan lagi. Misalnya SPP sekarang bulan apa? Mei. Sudah dikasih, terus ternyata belum dikembaliin nih buktinya. Nah nanti kalau minta lagi bulan Juni, kita nggak kasih Bu. Kita perlu dulu ya kemarin mana buktinya. Seperti itu. Ya kayaknya nggak sulit lah ya, karena rumah juga dekat seperti itu ya. Mungkin bisa ke Mardi, atau kalau nggak ada Pak Mardi lagi kerja bisa ke Bu Yanti. Itu saja Bu untuk sosialisasi ataupun kebijakan terbaru. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita sekaligus imam di Masjid Jamiatul Jannah Al-Mukarram Ustaz Ibrahim. Kita doakan bersama-sama semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, barokah, sehingga bisa tetap mengajar kepada kita semua dan kebaikan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para pengurus dari sosial yatim duafa Masjid Jamiatul Jannah, Bapak Sumardi dan juga Bapak Aprizal Maulana, rekan-rekan seperjuangan, pengurus Masjid Jamiatul Jannah dan juga pengurus Yayasan Hidayah Islam. Yang kami hormati Ibu Sukianti selaku Ketua Taklim Ummahat Fatul Jannah, serta ibu-ibu wali santri binaan Masjid Jamiatul Jannah dan juga adik-adik tercinta binaan Masjid Jamiatul Jannah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat serta izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri undangan dari pengurus sosial yatim duafa Masjid Jamiatul Jannah dalam rangka sosialisasi, diskusi dan juga aturan-aturan yang insya Allah akan aturan-aturan terbaru yang insya Allah akan diterapkan oleh Masjid Jamiatul Jannah mengenai khususnya pembiayaan beasiswa yang diadakan Masjid Jamiatul Jannah. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda alam dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah sambung menyambung kepada kita semua selaku umatnya yang masih tetap menjalankan ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baiklah bapak-bapak, para sahabat semua, ibu-ibu serta adik-adik
Ini telah tadi kita lihat, kita dengarkan apa yang sudah menjadi aturan dan sudah dipaparkan secara gamblang oleh bagian dari sosial yatim duafa dari Masjid Jamiatul Jannah. Ini saya bercerita dari awal karena memang untuk di beasiswa ini kalau boleh dibilang dari semua masjid yang ada di Kota Depok khususnya, saya belum pernah ada atau belum pernah tahu ada masjid yang membiayai anak sekolah. Kalau santunan masjid banyak, hampir mungkin setiap tahun minimal mereka ada santunan. Tapi kalau untuk pembiayaan ini saya rasa baru di masjid kita aja ada, baru ada di Masjid Jamiatul Jannah. Bahkan masjid-masjid besar pun yang memang lebih besar dari Masjid Miftahul Jannah ini belum terpikirkan hal ke arah sini gitu. Nah ini para orang tua kita, para pembina kita di Masjid Jamiatul Jannah berupaya bagaimana caranya agar anak-anak kita yang memang butuh bantuan dalam hal pendidikan ini bisa kita bantu. Caranya seperti apa? Ini kita pikirin semua. Nah ini adalah salah satu dari apa yang sudah kita kerjakan untuk masyarakat di lingkungan sekitar masjid. Dan melihat perkembangannya, perkembangan terakhir kebetulan saya juga tidak terlalu banyak untuk berkecimpung di beasiswa ini, jadi makanya saya minta tolong sama Pak Mardi sama Pak Aprijal. Saya pengen ketemu dong sama ibu-ibunya, sama orang tuanya, sama anak-anaknya. Karena setahun ke belakang ini saya agak gelap. Siapa-siapa sih anak-anak dan kita, kemudian apa sih yang udah didapat dari masjid untuk anak-anak kita atau anak orang tuanya gitu. Jadi yang saya tahu itu kita mengcover pendidikan dari mulai SD sampai dengan SMK, gitu ya Pak. Dan kemudian yang full kita cover itu hanya yang bersekolah di untuk tingkat SD dan sederajat itu di sekolah MI, Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Muqtadin. Yang Sirajul Muqtadin ya, di luar itu kita covernya kemarin itu uang saku. Kemudian dari SMP sampai dengan SMA sederajat itu yang kita cover adalah Yayasan Miftahul Huda atau Yamida. Itu kita cover full, semuanya kita cover. Jadi segala bentuk kegiatan yang dikeluarkan oleh sekolah itu kita cover. Gitu. Nah, selebihnya yang tidak bersekolah di sekolah yang kita tuju itu hanya mendapatkan ongkos atau uang saku gitu. Besarannya pun itu variatif, tidak sama antara SD, SMP dan SMA. Melihat seperti itu karena memang semuanya kita akui adalah semua adalah anak-anak binaan masjid. Jadi pertemuan terakhir kita dengan para pengurus untuk malam hari ini dan insya Allah untuk mulai bulan besok ya Pak Mardi, Pak Aprijal, kita akan berubah nih Bu. Kita mau rubah peraturannya. Yang pertama, yang tadi saya bilang, yang kita cover hanya MI Sirajul Muqtadin dan Yayasan Yamida. Kemudian untuk selanjutnya kita akan cover semua. Jadi anak-anak kita yang sekolah dimanapun ini kita cover. Hanya pengcoverannya sesuai dengan MI dan Yamida. Paham nggak kira-kira? Paham ya. Jadi kalau memang misalkan anak kita taruhlah Alif sekolahnya di YKS ya. Di YKS itu misalkan SPP-nya 170 misalkan. Nah kemudian di Yamida dengan SMP, sama-sama SMP ya. SMP itu di Yamida hanya 100.000. Dari yang kita cover itu 100.000-nya. Yang kita cover. Begitupun juga ada yang lain. Ujiannya, kemudian buku-bukunya, seragamnya insya Allah ini akan kita cover juga. Semua kita cover. Hanya kita cover patokannya Yamida. Ini kita cover apa Yamida nih. Nah untuk gimana ya untuk yang di pesantren misalkan siapa? Idam.
idam di pesantren. Kemudian apa namanya? Itu ada, kalau memang ada ujiannya, ada SPP-nya dan yang lain sebagainya, silakan ke Desa Komardi. Tetap ukurannya sama dengan Yamida, itu ukurannya sama. Misalkan di pesantren SPP-nya atau ujiannya 200.000, Yamida cuma 100.000, yang kita cover 100.000-nya. Ini yang mau kita terapkan. Jadi saya ingin samaratakan semuanya, tidak ada. Jadi uang saku ini saya hilangin. Per bulannya uang saku saya hilangkan. Jadi kita ganti dengan SPP. Paham ya? Jadi uang saku yang kemarin diterima mungkin sama adik-adik kita di luar MI di Yamida, ini berapa bulan sekali Pak Mardi uang saku? Kemarin berapa bulan sekali dikasihnya? Enggak tentu ya? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Sekarang disesuaikan dengan Yamida. Kalau memang kita biasa bayar di Yamida itu 3 bulan ya? Iya. 3 bulan sekali. Kita akan sesuaikan dengan itu ya Bu ya. Adik-adik ya. Ini ibu-ibu biar paham juga. Kita itu bayar Yamida atau bayar MI SPP-nya itu 3 bulan sekali. Kadang kita lebihkan atau maju ke depan. Misalkan ini bulan Mei. Sekarang bulan Mei. Bulan Mei itu biasanya kita tuh Mei, Juni, Juli kita bayarin semua ke depan biasanya. Tapi kalau kita nggak keuangannya dulu ya, kalaupun tidak, yang jelas kita tidak ada tunggakan. Kita tidak mau ada tunggakan. Bahkan kalau bisa kita sekolah yang punya hutang sama kita dalam artian kita bayar duluan dari Mei, Juni, Juli kita bayarin semua. Begitupun nanti insya Allah sama anak-anak yang sekolah di luar Yamida dan MI. Nah itu kita bayarkan SPP-nya sesuai dengan Yamida 3 bulan ke depan. Jadi kalau mungkin kemarin saya dengar selentingan, sebenarnya apa sih yang saya dapat, itu saya pernah dengar juga gitu. Kemudian berapa bulan sekali sih saya dapatnya, itu saya pernah dengar juga. Karena memang kemarin kita masih ada pertimbangan-pertimbangan dan mohon maaf, uang yang kita dapat dari untuk sosial yatim duafa itu sekarang ini hanya dari kotak amal saja. Jadi kita belum buka untuk donasi keluar karena dari yayasan pun masih awal, kita masih cari donatur untuk dari yayasan. Insya Allah nanti kalau yayasan udah settle, barulah kita lebih enak lagi kita ke anak-anaknya. Dan kalau boleh ditambah Pak Mardi, Pak Aprijal, khususnya di lingkungan RT 04 ini yang memang ada yatim, harus kita bantu saja. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama pembina juga, tugas kami sebagai di masjid ini hanya bayar pendidikannya. Kalau tadi di Pak Rijal ada aturan berkelakuan baik, itu tidak 100% tugas kami. Itu masih pada umumnya orang tua semua ya. Hanya kami pengennya gitu loh. Ya mohon maaf, kami memang belum bisa sepenuhnya bantu ibu-ibu dan juga bantu anak-anak semua. Tapi kita pengen apa yang kita berikan itu ada timbal balik untuk masjidnya. Kenapa seperti itu? Karena yang kita pakai ini bukan uang pribadi, bukan uang satu orang, bukan uang saya pribadi, bukan uang Ustadz Benin. Kita pakai uang jamaah, uang umat. Jadi mengutip dari kata-kata pembina kita, jangan kita berikan bantuan kepada orang yang mohon maaf mungkin agak sedikit kasar, sudah nggak punya, sombong atau belagu. Nah itu malah Rasulullah sendiri yang mengajarkan jangan bantu orang seperti itu. Jangan bantu orang yang fakirun majidun, kalau kata Abi Bagja. Udah nggak punya, sombong gitu. Nah itu kita dilarang gitu untuk bantu seperti itu. Kenapa? Karena kita bantunya itu, kenapa sampai kita pengen bantu? Karena kita yakin teman-teman ibu-ibu ini bisa mengarahkannya dalam hal kebaikan tentunya. Dan kalau memang ya misalnya taruhlah kita bantu anak-anaknya untuk pendidikannya, itu apa yang dipelajari oleh anak-anak kita, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, sampai ke kita insya Allah pahalanya. Kita berharapnya seperti itu. Nah kalau memang itu nanti di luar kendali kita, misalkan taruhlah tadi ada yang merokok, kemudian ada yang
sampai minuman keras, apalagi sampai ada yang berbuat tidak baik di sekolah. Itu sebenarnya di luar tanggung jawab kami, gitu. Di luar tanggung jawab dari kepengurusan masjid, itu adalah tanggung jawab dari orang tua dari masing-masing wali atau masing-masing santri. Tugas kita hanya memberikan bantuan dana untuk pendidikan, itu hanya tugas masjid. Tapi dalam hal ini kami juga ingin anak-anak kita ini, dan kata Pak Rijal, ingin semuanya sukses, ingin semuanya berhasil. Seperti apa caranya? Jangan anggap kami ini sebagai orang lain, itu harapan kami. Jadi kalau memang ada masalah di sekolah, nggak apa-apa, konsultasi ke kita, ke Pak Mardi. Kalau memang nggak Pak Mardi nggak ada, ke Pak Aprijal. Kalaupun memang nggak ada, ke saya pun atau ke Ustadz ini nggak apa-apa. Konsultasi aja. Jadi jangan pernah ada ada masalah di sekolah sampai kita tuh nggak tahu. Karena mohon maaf, kami ini adalah perwakilan dari orang tua. Walaupun orang tua mungkin ada, tapi kami adalah perwakilannya. Jadi segala sesuatu yang memang terjadi atau terjadi masalah di sekolah, kami berhak tahu, apapun itu. Kecuali sampai di DO ya, sampai di drop out dari sekolah, mohon maaf, kita berarti udah nggak bisa bantu kalau di drop out ya Pak. Dan kemudian kalaulah di perjalanan ke depan nanti ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan, wajib kami negur. Itu tugas kami. Misalkan tadi ada perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah ini kami dari pengurus mengingatkan, tidak kami keluarkan, tapi kami ingatkan karena memang itu kewajiban kami. Siapapun pengurus-pengurus yang ada di masjid itu wajib mengingatkan, karena yang kita pakai sekali lagi ini bukan uang kami, ini uang umat yang kita kelola, dan kita ingin kelolanya itu dengan benar-benar yang kata Pak Prijal, kita pengennya amanah. Uang ini kita salurkan benar-benar untuk yang memang sudah diperuntukkan. Kalau di kemudian hari misalkan ada yang memang tidak kita inginkan ya, setelah kita tegur sekali masih tetap seperti itu, kita tegur 2 kali seperti itu, 3 kali sampai terakhir 5 kali, berarti bukan kita yang mau tidak membantu, tapi dari pihak ibu atau dari pihak anak sendiri yang memang tidak mau dibantu oleh masjid, otomatis kita berhentikan bantuannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita mungkin juga nggak akan sembarangan. Di sosial kemasyarakatan, Bapak Sumardi dan Bapak Prijal sebagai pengundang pada kesempatan malam hari ini. Ya, sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, Al-Mukarram Ustadz Ibrahim, Bapak Ketua DKM, Bapak Namin, dan seluruh jajaran staf kepengurusan. Terus hadir pula Ibu Sugiyanti sebagai Ketua Majelis Taklim Ummahat yang baru terpilih kembali. Jadi baru Sabtu yang lalu ya, 2 Sabtu yang terpilih kembali jadi ketua. Jadi masih hangat, selamat atas terpilihnya kembali. Dan kalau saya dengar ini jabatan cuma 2 tahun. Cuman saya bilang itu jabatan 2 tahun terlalu cepat. Kalau programnya belum jalan. Maka saran saya ke depannya, nanti SK Ketua Majelis Taklim Ummahat ini akan disampaikan atau diberikan oleh Ketua DKM. Karena apa? Karena Ummahat Mirtul Jannah di bawah naungan Masjid Jami Mirtul Jannah. Itu dasar tolak ukur hukumnya gitu. Juga seluruh hadirin jamaah rahimakumullah yang insyaallah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama telah kita dengarkan pemaparan dari awal sampai akhir, sampai bocah ngantuk-ngantuk, udah mau jam 10 romannya gitu. Ini harusnya kalau rapat sama bocah dipercepat, jangan diperlama gitu. Inti-intinya aja sampaikan. Sekedar kritik dikit, harus kritik buat ngebangun. Tapi ada solusinya gitu. Jadi jangan sampai orang kritik doang, kagak ngasih solusi. Itu mah orang dengki kalau begitu mah. Nah kembali jamaah Allah, ini mohon maaf pada anak-anak semua, kenapa belum di-cover semua oleh pengurus masjid mengenai pembiayaan sekolah? Yang pertama adalah pemasukan kami dari pengurus masjid masih minim. Kalian semua tahu kalau Jumat dapatnya paling 200-300 ribu per Jumat. Kalau dikalikan 4, maka baru dapat itu sekitar 1.200.000. Sementara tanggungannya banyak, ada 13 orang, 14 orang ya. Jadi makanya dibagi-bagi.
dibagi-bagi supaya ini kebagian semua. Makanya bahasanya ada disetarakan dengan Miftahul Huda. Sebetulnya bagusnya ini anak-anak binaan itu masuknya Miftahul Huda semua, bagusnya mah gitu. Jadi enak satu titik. Ya kembali kalau rezeki mah mau Miftahul Huda juga kerja bagus mah kerja bagus. Mau sekolah yang cakrabuana emang kalau memiliki lagi apa sih nggak kerja pengangguran gitu. Nah harapan kami kenapa di Yamida satu di sana agamanya bagus karena sanawiyah dan aliyah ada sisipan agamanya di situ. Beda dengan umum tuh belajar umum semua. Bukan berarti umum nggak bagus, bagus umum juga gitu. Tapi harapan kami ingin anak-anak yang dibina oleh masjid bukan berhasil dalam hidup di dunia saja, tapi ingin berhasil hidup di akhiratnya. Percuma dunia sukses, dunia banyak duit, akhiratnya belangsak. Kenapa? Ilmu agamanya nggak tahu. Maka harapan kami rujukannya yang beda, tujuan itu menggiring semua. Oke nak, kamu sekolah silahkan di Yamida. Dan semuanya selalu di-cover dari awal sampai akhir, dari masuk sampai lulus, semua di-cover oleh pengurus masjid. Itu semuanya, termasuk seragam di awal pun di-cover oleh pengurus masjid. Kalau di Yamida. Nah kadang-kadang mereka melihat terbawa teman, lihat temannya kerja